Saya atas nama pemerintahan Kecamatan Dramaga, Forkopimsam Kecamatan Dramaga beserta seluruh keluarga masyarakat Kecamatan Dramaga mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Haji Rudi Susmanto sebagai Bupati Bogor dan Bapak Haji Jarot Ade sebagai Wakil Bupati Bogor. Semoga Bogor makin istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Yani, Kepala Desa Cibuntu, Ketua APSI Kecamatan Ciampea, mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Haji Rudi Susmanto SSI dan Bapak Haji Ade Ruhandi SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor periode 2025-2030. Semoga Kabupaten Bogor menjadi istimewa dan gemilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, mengucapkan selamat kepada Bapak Haji Rudi Susmanto SSI dan Bapak Haji Ade Ruhandi SE selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor periode 2025-2030. Mudah-mudahan sukses selalu jaya, Bogor istimewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di lokasi Gunung Sodong yang berlokasi di Desa Karekel, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, yang diduga kawasan ini merupakan kawasan yang memiliki nilai-nilai historis yang diduga juga sebagai punden berundak, sebagai tempat peribadatan masyarakat Sunda Purba terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat mitos atau fakta. Pada edisi kali ini, untuk lebih mempersingkat waktu sebelum kami lebih jauh menelusuri seluruh kawasan lereng Gunung Salak yang ada di dua wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, kami tim ekspedisi sejarah, mencoba untuk bergeser turun ke bawah, atau mencoba menjelajahi ke titik area lainnya yang nyaris memiliki persamaan, yaitu area yang juga banyak terdapat sebaran bebatuan purbakala, yang diduga berasal dari masa 5.000 tahun hingga 1.000 tahun sebelum Masehi, yakni di kawasan Gunung Sodong Lewiliang serta di pesisir Sungai Cianten Kampung Pasir Angin Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang, di mana di tempat ini ternyata lebih dominan banyak ditemukannya beragam artefak berupa perhiasan emas, perak, serta bebatuan yang dibuat menjadi perkakas di masa Neo-Megalitikum aktif, atau zaman batu aktif. Akan tetapi apakah area di Gunung Sodong Lewiliang serta area di pesisir Sungai Cianten memiliki hubungan erat dengan kerajaan purba Caringin Kurung? Mari kita ikuti saja tayangan mitos atau fakta ini lebih lanjut. Pada penelusuran pertama, tim mitos atau fakta mencoba mendatangi sebuah kawasan yang dikenal oleh masyarakat sekitar Desa Karekel Kecamatan Lewiliang, dengan nama Kampung Parung Singa,
yang konon kawasan ini dahulunya merupakan sebuah kawasan punden berundak terbesar kedua di Kabupaten Bogor setelah Cibalai. Saat di lokasi, tim banyak menjumpai sebaran bebatuan jenis menhir serta ditemui susunan mirip punden berundak berukuran besar yang bermuara di dasar pesisir Sungai Cianten. Namun sayang, seluruh sebaran yang berbentuk susunan tangga yang diduga tinggalan di masa purbakala itu, kini kondisinya sudah banyak alami kerusakan hebat. Hal ini juga diperkuat oleh Ishak Tumetir selaku koordinator juru pelihara situs purbakala se-Kabupaten Bogor yang mengatakan, bahwa sebaran bebatuan yang diduga tinggalan era kepurbakalaan yang ada di Gunung Sodong tersebut, kini sudah tidak bisa disebut sebagai situs kepurbakalaan. Begitupun saat kami mendatangi kampung Pasir Angin di Desa Cemplang, ada sebuah perbedaan yang mencolok antara Cibalai dengan situs purbakala Pasir Angin, di mana di kawasan Pasir Angin, hanya ditemui seonggok batu besar yang dinamakan batu monolit sebagai tempat peribadatannya masyarakat Sunda Purba yang pernah hidup di pesisir Sungai Cianten. Sedangkan di Cibalai, justru banyak berserakan bebatuan menhir, dolmen, hingga monolit, sehingga kami berasumsi jika kawasan pesisir Kampung Pasir Angin maupun Gunung Sodong dengan situs Arca Domas di Cibalai, memiliki perbedaan waktu dan masa pendiriannya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, inilah hasil bincang-bincang antara tim Mitos atau Fakta dengan sang juru peliharanya Ishak Tumetir, yang juga selaku koordinator juru pelihara situs purbakala se-Kabupaten Bogor. Di kawasan pesisir Sungai Cianten ini, dulunya ini sebagai tempat apa Pak Ishak? Bisa dijelaskan Pak Ishak? Baik, berdasarkan dari para orang tua dulu yang menyatakan tempat ini sebagai namanya atau Pasir Angin atau Bukit Pasir Angin, itu diambil dari bahasa daerah ya, atau bahasa Sunda. Ya. Yang pasir itu berarti bukit ya, dan angin ini sendiri dikarenakan dulu di sini topografinya atau pepohonannya sangat lebat dengan pohon-pohon yang sangat besar, maka ketika bertiup angin ini tidak bisa langsung tembus, makanya dia berputar seperti pusaran angin, maka dinamakan Bukit Angin atau Pasir Angin. Nah, di Bukit Pasir Angin ini ada sebuah batu besar atau disebut dengan monolit. Nah, monolit ini atau batu besar ini adalah merupakan pusat tempat pemujaan nenek moyang kita di masa lalu, yaitu tempat melakukan ritual atau ritus ya, atau untuk bertapa sesuai dengan anutan mereka, yaitu mereka anutan kepercayaan atau ya, yang mereka percayai bahwa arwah-arwah leluhur mereka itu adanya di sebuah batu monolit ini atau di batu besar ini. Maka batu ini sangat disakralkan sekali. Itu baik dari masa-masa dulu sampai sekarang batu ini masih sampai sekarang itu disakralkan. Masih disakralkan. Iya, dikarenakan ya memang di tempat ini batu ini mempunyai magic tertentu ya. Ada kayak seperti aura-aura ya, aura-auranya itu magis, sangat kuat sekali ya. Apalagi bagi orang-orang yang mengerti hal itu, mereka itu sangat-sangat menghormati dengan batu ini karena itu merupakan tinggalan leluhur kita dengan nama moyang kita. Dan batu ini adalah merupakan salah satu batu di areal ini, karena areal ini merupakan areal bukan bebatuan tetapi merupakan tanah padas atau tanah biasa, bukan tanah bebatuan. Maka ini batu ini dulu diperkirakan oleh para ahli itu dibawa dari aliran Sungai Cianten diangkut ke sini, yang bertujuan adalah untuk menempatkan ini sebagai tempat untuk berdoa. Ya, bentukan batuannya hanya seperti ini, ketinggiannya itu hanya 1,20 meter, lebarnya 1 meter. Diperkirakan untuk beratnya sendiri berapa ton ini Pak Ishak? Kalau berdasarkan para peneliti memperkirakan kurang lebih ini sekitar 5 ton lebih. 5 ton lebih. Nah, kalau nggak salah ini pernah dilakukan penelitian ya, istilahnya adalah penggalian atau ekskavasi. Iya. Apa saja temuan yang sudah didapat dari lokasi situs Pasir Angin ini Pak Ishak? Ini sudah dilakukan ekskavasi dari tahun 70 sampai tahun 2003 terakhir. Nah, yang dihasilkan berupa benda-benda atau artefak peninggalan dari masa, yaitu masa tradisi megalit akhir sampai kepada masa Neolitikum dan kepada masa ini Paleomelitikum atau istilah masa logam awal. Nah, benda-benda itu ada yang berupa kampak perunggu, tongkat perunggu, candrasa, bandul kalung, topeng emas, perhiasan-perhiasan lain ada baik yang berbahan dasar dari logam mulia maupun berbahan dasar dari logam perunggu. Ada juga yang berbahan dasar besi, tanah liat, seperti manik-manik dari batu, terus kampak-kampak dari batu,
beliung-beliung dari batu. Nah, Dari berbagai zaman berarti dari ya? berbagai zaman dan usia yang berbeda. Seputaran tahun berapa itu? Berdasarkan hasil analis dan penelitian itu yang sudah tertera itu usianya BP-nya itu 1000 tahun sebelum Masehi, 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi ada dua jenis benda yang mempunyai usia 1500 tahun sebelum Masehi sampai 1000 tahun Masehi, yaitu berupa artefak kampak ya. Jadi memang di kawasan ini dulu adalah bekas pernah ditinggali oleh masyarakat Sunda Purba, artinya atau memang ini khusus memang tempat peribadatan seperti apa Pak Ishak? Kalau berdasarkan dari hasil analis dan penelitian bahwa tempat ini hanya dikhususkan untuk peribadatan atau tempat ritual. Jadi kalau untuk pemukimannya itu di areal sini memang sampai sekarang tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Dikarenakan tidak ada analisa atau penelitian lanjutan untuk mencari pemukiman. Karena difokuskan pada waktu itu untuk penelitian mencari jejak-jejak peninggalan atau sampai sejauh mana sebaran nenek moyang kita melakukan ritual di tempat ini atau melakukan pemujaan di sini. Jadi dulu penelitiannya simetrisnya seperti itu. Seperti itu ya. Nah, ini yang pernah saya dapat informasi bahwa ditemukan tadi yang Pak Ishak sampaikan itu topeng emas. Nah, boleh tahu nggak saat ini keberadaan topeng emas itu apakah memang ditempatkan di Museum Pasir Angin atau di Museum Pusat Jakarta atau sudah tidak ada atau bagaimana? Kalau untuk keberadaannya memang duplikatnya belum sampai sekarang belum disimpan di museum ini. Oke. Untuk keberadaan bendanya itu adanya di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Jakarta yang Arkenas, sekarang ya? namanya BRIN ya. BRIN. Sudah berganti sekarang namanya BRIN. Nah, itu bendanya ada di sana. Ya. Dan untuk duplikatnya itu dulu ada di Museum Nasional di Jakarta ya. Tapi saya nggak tahu itu ada duplikatnya lagi di mana. Yang jelas itu hanya itu aja. Tapi kalau untuk yang aslinya itu adanya di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Jakarta. Oh. Kalau nggak yang sekarang namanya BRIN ya. BRIN. Karena belum lama sekitar bulan November ada sekelompok pejabat dari BRIN datang ke sini. Mereka dulu para peneliti arkeologi yang melakukan penelitian di sini. Nah, itu sempat saya tanyakan keberadaan topeng emas itu ada di mana. Yeah. Nah, keberadaan topeng emas itu sampai sekarang ada di sana. Ada di BRIN. Iya, ada di BRIN. Nah, apa fungsi dari topeng emas itu sendiri pada saat oleh masyarakat dulu itu? Jadi topeng emas itu dulu difungsikan untuk menutupi jenazah. Jadi ketika orang meninggal ditutup dengan topeng emas itu sebelum dikuburkan, yang bertujuan adalah supaya arwah-arwah buruk atau roh-roh jahat itu tidak bisa masuk ke tubuh orang itu. Jadi supaya tidak kembali gentayangan. Jadi istilahnya supaya tidak gentayangan dan mengganggu masyarakat seperti itu. Artinya untuk proses ritual ya. Untuk proses ritual. Supaya jenazah yang meninggal itu artinya betul-betul tidak terganggu oleh roh-roh jahat ya, seperti itu ya. Oke, Pak Ishak, kalau boleh tahu untuk khususnya di Bogor Barat, umumnya di Kabupaten Bogor, yang saat ini situs-situs sudah ditemukan dan sudah diberikan perlindungan oleh BPCB Serang maupun dengan Dispupar Kabupaten Bogor, kalau boleh tahu ada berapa situs yang ada di Bogor Barat ini? Sebetulnya secara keseluruhan itu yang ada di Bogor Barat itu kurang lebih sekitar 340 situs, cukup banyak ya tersebar. Nah itu, tetapi yang sudah ditetapkan oleh Bupati Bogor atau disesuaikan oleh Bupati Bogor itu kurang lebih sekitar 19 situs. Dan itu terus-menerus berlanjut sampai sekarang. Mungkin yang nanti di awal tahun baru ini sekitar 3 situs lagi yang diajukan kembali dan dalam tahap proses penetapan oleh tim ahli cagar budaya Kabupaten Bogor. Oke. Situs-situs baru seperti kayak di Pabangbon ada situs Batu Janggut. Nah, temuan situs-situs baru ini berapa tempat, Pak Ishak? Kalau untuk temuan situs-situs baru itu kurang lebih sekitar 5 kecamatan ya, ada 5 kecamatan tersebar di Bogor Barat ya. Mungkin di Kecamatan Wiliang, ya, ada di Kecamatan Nanggung, ada di Kecamatan Sukajaya, ada juga yang di Kecamatan Cilengsi ya. Terus ada di daerah Kecamatan Rumpin, terus ada juga di Kecamatan Pamijahan ya. Jadi sebetulnya ada 6 lokasi, ada 6 kecamatan ya, ada 6 kecamatan. Ya, jadi artinya sekarang ini sudah satu persatu mulai terungkap ya situs-situs ini ya. Ya tinggal bagaimana pemerintah sudah memberikan perlindungan, tapi juga kembali lagi kepada masyarakat membantu perlindungannya ya, Pak Ishak ya. Nah, ini saya mau mempertanyakan yang terakhir nih Pak Ishak. Nah, jadi di Lewiliang ini dikenal oleh masyarakat ada tempat yang cukup keramat, dikenal sebagai Gunung Sodong. Nah, memang beberapa tahun silam saya pernah diajak sebuah bukan ekspedisi, artinya kunjungan
kunjungan ke Gunung Sodong, di mana dikatakan bahwa Gunung Sodong ini adalah salah satu tinggalan yang memiliki potensi sebagai situs punden berundak yang ada di wilayah Lewiliang atau di Kabupaten Bogor. Nah, hanya saja kepastian ini kan kita agak sulit. Artinya saya tidak melihat adanya bukti-bukti otentik terkait Gunung Sodong ini benar-benar sebagai situs punden berundak. Nah, Pak Ishak bisa dijelaskan sebetulnya punden apa hasil dari penelitian pemerintah, baik juga pihak terkait keberadaan Gunung Sodong, apakah memang benar area ini adalah tinggalan situs atau punden berundak tempat peribadatan masyarakat Sunda Purba, atau seperti apa Gunung Sodong yang sebenarnya, Pak Ishak? Jadi kalau berdasarkan hasil penelitian para ahli arkeologi, kita melakukan penelitian secara survei lingkungan dulu. Pada waktu itu kita survei lingkungan secara menyeluruh di sekitaran areal Gunung Sodong dan sampai ke pinggiran island Sungai Cikaniki ya, untuk mendapatkan data-data temuan lepas atau data-data yang tersibak. Mungkin Gunung Sodong dulu tidak seperti itu ya, mungkin karena itu sudah dilakukan mungkin pengolahan lahan, terus akibat eksplorasi pengambilan tanah dan batu dan sebagainya. Mungkin akibat itu bisa berubah atau barang-barang itu tersibak atau tergeser kemana jauh, mungkin seperti itu ya. Nah, berdasarkan hasil analisis para arkeologi yang melakukan penelitian di sana, karena mereka sangat penasaran sekali, itu akan membahayakan para tim. Akhirnya kita kembali ke atas dan kita survei permukaan kembali. Setelah data itu memang kita kumpulkan, kita mendapatkan beberapa temuan lepas seperti alat-alat survei, chopper dan lain sebagainya, yang menandakan bahwa itu memang tinggal-tinggalan yang digunakan oleh masyarakat di masa lalu ya. Tetapi secara hasil analisis dan penelitian atau eskapasi di tempat itu, ketika melakukan eskapasi itu sama. Jadi data penemuannya, karbonnya pun istilahnya kita tidak menemukan karbon yang tidak menemukan apa-apa gitu kan, bukti. Jadi hanya menemukan bukti temuan lepas. Semuanya temuannya temuan lepas. Jadi tidak ada temuan yang mengarah ke sana atau yang memaksimalkan keinginan kita untuk istilah menyamai dengan apa yang diharapkan oleh kita dan oleh masyarakat setempat gitu kan. Sesuai dengan apa dongengnya masyarakat bahwa di sini merupakan tempat ABCD ya. Tetapi untuk istilahnya mendapatkan data secara absolut, data secara akurat oleh para ahli, akhirnya dilakukanlah penelitian itu. Tetapi dari penelitian itu tidak ada data yang mengarahkan ke sana.